Kalau ketua datang sendiri, belum pernah terjadi. Ya, apakah selama ini pernah terjadi? Belum pernah terjadi. Terus kalau ditanya lagi, boleh apa tidak? Nah, ini menjadi debatable. Betul. Debatable-nya kenapa? Karena ketika datang, apakah ketua punya surat perintah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Selamat sore nih Pak. Selamat sore. Alhamdulillah baru pulang dari India nih Pak ya. Iya, alhamdulillah bagus, sehat. Siap, alhamdulillah Pak. Soalnya ada menu India nih Pak. Ada kue-kue India nih Pak. Iyalah, biar seru ya. Biar seru Pak. Biar ada pemandangannya. Pak, ini waktu Bapak kemarin di India itu kebetulan ada berita yang sangat menarik Pak. Dan perlu kita bahas sih Pak. Nah, ini saya ingin baca berita dari Detik nih Pak. Iya, iya. Kebetulan judul ini di layar ada Pak. Kebetulan judulnya itu Genggaman Erat Ketua KPK ke Lukas NMB bikin kritik mencuat. Pimpinan KPK kan ketemu pihak berperkara lagi Pak. Iya, Salaman iya. gitu. Apakah ini budaya Indonesia Pak? Memang begini ya, di KPK itu pengaturannya banyak. Kenapa banyak diatur? Agar menghindari adanya konflik kepentingan, konflik of interest. Kenapa perlu diatur, diantisipasi? Pembuat undang-undang tentunya punya pertimbangan karena kejadian-kejadian begitu itu menjadi peluang terjadinya penyimpangan atau menjadi modus bahkan untuk terjadinya kejahatan. Pertanyaannya adalah, kan ada kasusnya yang ditangani. Iya. Dalam interaksi pasti dong berhubungan. Harusnya begini, di KPK itu kalau menangani satu kasus, ya, itu ada mekanisme penentuan untuk naiknya kasus, yaitu expose. Di sanalah posisi pimpinan untuk mengambil keputusan. Setelah keputusan diambil, maka pimpinan KPK memberikan perintah dengan mengeluarkan sejumlah surat perintah kepada penyidik, kalau itu penyidikan, kepada penyelidik atau penuntut, kalau itu mekanisme lain. Nah, dalam konteks surat perintah itu, dengan adanya surat perintah, maka penyidik melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam hukum acara, dalam konteks untuk memenuhi kebutuhan alat bukti dengan bukti-bukti dan keterangan-keterangan. Maka dia melakukan banyak hal. Apakah dalam kegiatannya kemudian lancar-lancar saja atau mudah semuanya? Tentu tidak, banyak kendala. Tapi penyidik cukup mampu untuk bisa menyelesaikan dengan arahan dari direkturnya untuk memberikan direktif, arahan, dan deputinya untuk tentunya deputi penindakan di sini untuk membantu apabila ada kesulitan-kesulitan dan hal-hal lain yang sifatnya manajerial. Begitu juga dengan administratif, penandatangan surat-surat perintah atau surat-surat lain, atau hubungan dengan instansi-instansi lain. Dalam konteks ketika ada penggeledahan, pemeriksaan, ada kesulitan, penyidik bisa melakukan. Pertanyaannya, bagaimana kalau kemudian ketua atau pimpinan yang datang? Memang secara perundang-undangan, pimpinan punya kewenangan, punya pegangan untuk bisa melakukan tindakan. Tapi tindakannya tentu diarahkan untuk kepada stafnya yang diberikan surat perintah. Kalau ketua datang sendiri, belum pernah terjadi. Ya, apakah selama ini pernah terjadi? Belum pernah terjadi. Terus kalau ditanya lagi, boleh apa tidak? Nah, ini menjadi debatable. Betul. Debatable-nya kenapa? Karena ketika datang, apakah ketua punya surat perintah yang melindungi atau mendasari melakukan tindakan itu? Itu menjadi pertanyaan. Yang berikutnya adalah, urgensinya apa? Harus pimpinan yang datang. Cukup penyidik. Kalau kurang mampu, direkturnya. Sudah cukup. Bahkan, KPK punya banyak pengalaman menangani kasus-kasus besar. Bahkan di level-level pusat, bukan di level-level daerah. Dan itu bisa diselesaikan dengan segala problematikanya oleh penyidik
dan para strukturalnya yang ditunjuk. Tidak perlu ketua. Ketika ketua yang datang, maka pertanyaannya, kenapa kok bisa begitu? Saya melihat apa yang dilakukan ini itu menjadi potensi untuk terjadinya, untuk bisa dinilai sebagai suatu perbuatan pelanggaran etik serius. Bukan sekedar itu. Bahkan dalam Undang-Undang KPK diubah dengan Undang-Undang 30 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, di situ diatur pemidanaan bahkan. Apakah ini tidak diperhitungkan? Nah, ini yang menjadi permasalahan. Ya. Tapi terlepas dari itu semua, tentu ini perlu diperiksa dengan lebih jelas. Apalagi kata-kata apa tadi itu? Salaman akrab apa? Iya, salamannya itu ke pihak perkara, berperkara, Pak. Saya kan agak menarik ya, kenapa kok sampai seperti, walaupun memang secara kemanusiaan kita harus berhubungan akrab baik dengan siapapun ya. Tapi dalam konteks penegakan hukum ada batasan. Ada pengaturan soal konflik of interest. Ada hal-hal yang mesti menjadi acuan dan tidak boleh dilanggar. Ya. Karena nilai-nilai etik atau ketika nilai-nilai etik itu kemudian diabaikan, itu menjadi peluang untuk terjadinya perbuatan pelanggaran yang lebih serius. Apalagi ketika kalau kita melihat konflik of interest. Konflik of interest kan bibitnya korupsi, bibitnya pelanggaran kan dari konflik of interest. Jadi saya pikir itu masalah serius, dan saya yakin ketika banyak orang yang memberikan perhatian ini, tentunya kita bisa cermati apakah ada fakta-fakta material dalam pertemuan itu yang kemudian membuat masalahnya menjadi lebih serius. Ya. Tapi apapun itu kita mesti lihat. Ya. Tadi yang Bapak jelaskan tadi kan, di sini kan pimpinan KPK menemui pihak perkara nih Pak. Jika itu emang melanggar UU Pak, kan di sini kan ada dewas Pak. Ya, dewas ada dewasnya kan, betul, gitu. Jika melanggar kan, ya dewas yang memproses kan gitu Pak. Ya, memang Dewan Pengawas KPK ini seperti beberapa kali yang saya ulas, mereka ini pasif. Saya belum pernah melihat menginisiasi suatu potensi atau menginisiasi pemeriksaan atas suatu potensi pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan, belum pernah. Yang ada mereka nunggu laporan. Padahal apakah Dewan Pengawas boleh meriksa langsung? Boleh. Nah, mungkin dengan adanya dibicarakan gini, biar beliau-beliau ini ingat bahwa mereka punya tugas dan tanggung jawab. Karena kalau Dewan Pengawasnya lemah atau tidak mau bekerja sungguh-sungguh, maka itu menjadi peluang lebih beraninya orang untuk melakukan pelanggaran. Dari obrolan ini kan sangat menarik Pak. Di beberapa konten kita sebelumnya di podcast ini, kan kita sering bahas tentang pimpinan KPK, ya yang Bapak kan nyebut nama itu, Pak Firly Bahuri. Sebelumnya kan beliau kan sering bertemu dengan pihak berperkara, Pak. Itu kan hal-hal yang biasa, betul, sampai pejabat tinggi pun dia temui dengan orang itu statusnya berperkara kan gitu, Pak. Iya. Memang menarik juga ya. Bahkan sebelum menjadi ketua, itu Firly Bahuri kan pernah menjadi deputi penindakan. Betul. Ketika menjadi deputi penindakan, itu dibahas di satu media investigasi, soal yang bersangkutan bertemu dalam suatu perkara penyelidikan yang itu sudah berpotensi untuk masuk ke penyidikan. Tapi kemudian dia bertemu beberapa kali, diduga beberapa kali bertemunya. Saya nggak ngerti apakah terus kemudian merasa bahwa dulu dia bisa melakukan dan aman-aman saja, dia ulangi lagi. Tapi ini masalah sangat serius ya. Kalau kemudian bertemu dengan pihak perkara dianggap sebagai kelaziman atau diulang-ulangi, sekalipun sebetulnya sudah pidana. Ketika terus dia kemudian berani berulang, ini tentu kita harus melihat bahwa ada yang salah di sana. Ada pembiaran, ada kemudian pengabaian, dan ini menjadi kemudian menjadi celah atau menjadi potensi untuk berbuat yang lebih berani lagi. Nah, ini yang harus diwaspadai. Karena ketika kita bicara terkait dengan lembaga penegak hukum, dalam hal ini KPK sebagai lembaga penegak hukum, tentu kita bicara penegakan hukumnya, baik etik maupun aturan-aturan yang ada di sana, itu mesti beres gitu. Apalagi lembaga penegak hukumnya itu adalah lembaga KPK yang tugasnya memberantas korupsi. Jadi ketika bicara memberantas korupsi, mesti harus beres dengan dirinya. Bukan dirinya yang suka
masuk dalam perbuatan-perbuatan pelanggaran, apalagi pelanggaran itu diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Itu masalah yang serius. Tapi ini kan Pak Firly kan menemuinya kan terbuka, Pak. Banyak orang yang tahu, melihat, dan bahkan di media pun diangkat gitu, Pak. Ya, beda dengan kasusnya sebelumnya kan sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi, walaupun ketahuan. Walaupun ketahuan. Sembunyi-sembunyi ketahuan, makanya terbuka. Ya, ini kan terbuka, Pak. Ya, begini. Yang pertanyaannya adalah urgensinya harus dia kenapa? Kenapa kok harus dia? Apakah dia menganggap bahwa deputinya tidak kompeten, tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu? Atau dia menganggap bahwa direkturnya lemah, tidak mampu bekerja? Apa dia tidak percaya dengan para penyidiknya yang bekerja selama ini baik? Gitu ya. Jadi kalau kemudian dia datang bertemu, urgensinya kenapa kok harus dia? Tadi saya ulas sedikit kan, saya ulangi sedikit ya, saya garis bawahi. Iya. Bahwa kalau yang bersangkutan yang hadir, bertemu, dia tuh nggak ada surat perintah. Ya, surat perintah itu untuk melakukan penyidikan yang dilindungi oleh undang-undang melakukan tindakan-tindakan penyidikan adalah para penyidiknya yang dapat surat perintah. Kalau ada penyidiknya, di luar dari penyidiknya yang dalam surat perintah, dia nggak berwenang juga. Contohnya, penyidiknya ada 5, A, B, C, D, E gitu ya. Ternyata ada pihak yang namanya G, dia ikut, nggak boleh. Nah, walaupun dia adalah penyidik yang disumpah di sana. Nah, sekalipun begitu, sekalipun memang yang menandatangani surat perintah itu adalah ketua, apakah terus dia boleh melakukan tindakan-tindakan sendiri? Nah, kembali lagi kepada urgensi tadi. Kalau memang hal begitu, baiknya dibikin aja ketentuan. Setiap penanganan perkara, ketua ikut. Setiap ada pemeriksaan, ketua datang. Setiap ada penggeledahan, ketua datang. Kenapa kok hanya di kasus satu kasus? Dan kalau emang itu boleh, dan dibenarkan, dari perjalanan KPK pertama kali berdiri sampai hari ini, baru kali ini terjadi. Apakah berarti dianggap selama ini ketua-ketua KPK-nya lemah? Iya. Apakah dianggap selama ini ketua-ketua KPK-nya nggak paham sehingga yang tahu adalah Firly Bahuri sendiri? Ini yang harus dilihat. Jadi membiasakan sesuatu yang kita lihat bahwa itu konflik of interest, atau setidak-tidaknya itu berpotensi menjadi konflik of interest, atau paling tidak suatu hari bisa dilakukan tindakan menyimpang dengan cara begitu. Betul nggak? Ada 3 peluang yang kita bisa lihat dari itu. Maka sebaiknya itu nggak dilakukan. Dan yang terjadi ini harus diperiksa. Kenapa? Jangan-jangan, atau bukan jangan-jangan, secara formal itu ada suatu hal yang tidak patut dilakukan. Secara lebih jauh lagi, itu bisa jadi ada potensi konflik of interest yang lebih jauh. Jadi saya melihat perbuatan yang dilakukan sekarang ini itu sudah masuk dalam kualifikasi untuk bisa diperiksa baik secara etik maupun pidana. Tapi lebih jauh lagi soal terbuktinya, kekuatannya seperti apa, apakah alasan pemaaf dan pembenarnya itu bisa dipahami atas tindakan itu, tentu harus diperiksa dengan teliti. Kalau ini tidak diperiksa, kemudian perbuatannya yang bersangkutan ini akan ditiru, seolah-olah kebenaran. Nah, ketika kemudian ditiru seolah-olah kebenaran, maka pimpinan KPK bisa seenaknya saja bertemu dengan pihak berperkara dengan alasan dilakukan secara terbuka. Padahal urgensinya dia harus bertemu, nggak ada. Itu yang penting. Karena selama ini hal itu sangat dihindari oleh pimpinan KPK. Itu yang saya pahami. Pimpinan KPK nggak pernah bertemu. Satu-satunya ada pimpinan KPK yang hadir dalam proses penyidikan adalah penggeledahan di Korlantas tahun 2012. Saat itu ada sedikit friksi yang terjadi. Tapi perlu dipahami, kehadiran pimpinan KPK tidak bertemu dengan pihak berperkara. Dan friksinya memang friksi yang cukup sungguh-sungguh serius, sehingga perlu kehadiran pimpinan KPK. Tapi kehadirannya pun tidak bertemu dengan pihak berperkara dan tidak masuk dalam kegiatan penyidikan yang domainnya dilakukan oleh para penyidik. Harusnya begitu. Tuh. Tapi ini kan saya baca berita kan Pak Firly juga kan bawa penyidik juga Pak, mendampingin penyidik juga. Dan setelah itu ada penggeledahan di 3 tempat kalau nggak salah di berita itu Pak. Ya memang kalau penyidik melakukan kegiatan wajar. Oh, gitu. Penyidik tugasnya memang itu. Dan dia cukup cermat dan paham. Apakah Firly Bahuri hadir ke sana melindungi para penyidiknya? Tidak. Itu dilakukan oleh para penegak hukum setempat. Oh. Ya, karena di sana ada kepolisian. Betul. Dan mereka dalam undang-undang diwajibkan untuk melindungi kegiatan KPK yang ada di lokasi sana.
Jadi kehadiran Firly itu urgensinya apa? Itu menjadi, kalau memang mau mendampingi kegiatan, kenapa kok cuma yang ini? Yang lain-lainnya tidak. Kalau begitu, bikin saja kegiatan yang lain-lainnya ikut gitu. Jadi kan lucu juga. Karena pimpinan KPK diberikan penghasilan yang berbeda dengan penyidik nilainya. Kalau dia harus melakukan kegiatan penyidikan, ya menjadi penyidik saja gitu. Itu yang menjadi menarik. Intinya dari pembahasan kita sekarang ini, kita tadi membahas berita ya, dan kemudian kita lihat bahwa ada suatu fakta pertemuan, dan pertemuan ini memang tidak pernah terjadi. Betul. Belum pernah ada seperti ini. Yang kedua adalah ketika kita melihat bahwa ternyata Firly Bahuri ini kan punya track record. Betul. Melanggar kode etik bertemu dengan pihak perkara. Sering. Jadi menjadi sering. Jadi orang melihat kok biasa begini ya. Jadi kita berharap semoga kemudian Dewan Pengawas menginisiasi lah pemeriksaan, jangan kemudian diam saja. Kalau Dewan Pengawas selalu memaklumi apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK, kesalahan-kesalahannya dibiarkan, maka fungsi pengawasannya dia akan berjalan dan itu merugikan kita semua. Dan mengkritisi begini baik. Kita berharap semoga ke depan KPK menjadi lebih baik bekerjanya dan tidak kemudian ada pihak-pihak yang justru melakukan pelanggaran-pelanggaran dan mengatasnamakan KPK dengan cara-cara yang justru mengubah pola-pola KPK selama ini yang menghindari konflik of interest menjadi rentan atau justru melakukan tindakan konflik of interest. Itu poin penting. Oh, siap Pak. Terima kasih Pak untuk penjelasannya Pak. Kita akan pantau terus update-nya ke depan Pak ya. Karena kita bicara di sini ya karena kita peduli akan isu anti korupsi. Siap, terima kasih. Salam integritas, anti korupsi.